Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatin islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwani fillah, rahimakumullah, wa'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan share tentang zakat. Zakat dinamakan sebagai satu kata di mana di dalamnya ada pengharapan dan barokah, dan juga untuk mensucikan jiwa, mengembangkan dengan kebaikan. Ya, untuk itulah kemudian zakat ini diartikan juga dengan bertumbuh, suci dan berkah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka berupa sedekah untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Zakat telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Qur'an, kemudian juga hadis Rasulullah SAW dan ijma' para sahabat, ijma' para ulama. Zakat pun merupakan salah satu bagian dari rukun Islam, dan ini dihubungkan dengan sholat di dalam ayat sekitar 82 ayat. Ini berhubungan antara sholat dengan zakat. Zakat ini wajib atas setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta sampai dengan nisabnya. Itu untuk zakat mal. Setidaknya ada 2 syarat. Yang pertama, telah mencapai haul 1 tahun hitungan dari tahun Hijriah. Dan yang kedua, mencapai nisab atau mencapai bagiannya, mencapai ukurannya yang ditetapkan oleh Islam. Untuk syarat berzakat ini cukup dengan niat saja. Mengapa demikian? Karena zakat ini adalah ibadah sebagaimana halnya sholat, maka sholat pun membutuhkan niat, dan zakat ini pun cukup dengan niat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Atau kemudian juga dalam hadis Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini artinya zakat ini ketika hendak dikeluarkan maka disertai dengan niat saja tanpa adanya ijab dan qabul. Adapun penerima zakat di dalam Al-Qur'an dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Yang pertama adalah untuk para fakir, kemudian orang-orang miskin, para amil, orang yang tersentuh hatinya, ini para mu'allaf, kemudian juga orang yang dalam kondisi punya hutang, orang yang fi sabilillah, dan juga ibnu sabil, dan termasuk juga riqab atau budak yang mukmin. Berikutnya saya coba untuk menjelaskan mengenai zakat fitrah ya. Jadi zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan sebelum 1 Syawal, di bulan Ramadan sampai dengan menjelang 1 Syawal. Dan ini wajib atas setiap individu dari kaum muslimin, yang kecil maupun yang besar, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun hamba sahaya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, farada Rasulullah SAW mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitrah min Ramadan, di bulan Ramadan, so'an min tamr, satu so' kurma,
au sa'an min syair, atau 1 sa' dari gandum, alal abdi, dan ini berlaku kewajiban ini untuk hamba atau budak, wal hur, orang yang merdeka, waz zakar, laki-laki, wal unsa, wanita, wasogir, anak kecil, wal kabir, juga orang dewasa, minal muslimin, dari kalangan muslimin. Untuk orang-orang yang menghalangi atau kemudian enggan untuk berzakat ini, Allah Subhanahu wa taala ancam di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkan di jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka berupa azab yang pedih. Ini sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih, tapi kata-katanya menggunakan berikan kabar gembira. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, hari di mana dipanaskan di neraka jahanam ini, fatuk wa biha jibahuhum wa junubuhum, dan disetrika. Apa yang disetrika? Dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum, ini adalah balasan apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian timbun, li anfusikum, pada diri kalian. Fazuqu ma kuntum taknizun, maka rasakan apa yang telah kalian lakukan, ya. Taknizun, kalian tuh menyimpan atau tidak menggunakan harta benda ini di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk diinfakkan atau untuk dizakatkan. Ini mereka orang-orang yang memang menyembunyikan harta bendanya, kekayaannya ini, tidak mau dikeluarkan zakatnya. Nah, ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Selain ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang enggan berzakat, Allah pun memberikan motivasi atau kemudian kabar gembira bagi mereka yang menyegerakan atau menjalankan zakat. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam Al-Hijr ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Innalil muttaqina fi jannati wa 'uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di dalam surga-surga dan mata air yang mengalir. Akhidhina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil apa yang didatangkan kepada mereka dari Tuhan mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka sebelum ini termasuk orang-orang yang muhsin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka adalah orang-orang yang sedikit tidur pada waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka pada waktu sahur atau akhir malam meminta ampun. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta mereka terdapat hak untuk orang-orang yang meminta, dari kalangan orang-orang miskin maupun yang tidak meminta. Nah, ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berzakat atau menginfakkan hartanya untuk golongan-golongan yang menerima zakat tersebut. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan mereka di dalam surga. Nah, di sana ada mata air, dan Allah akan berikan kepada mereka apa yang sebelumnya
mereka tidak dapati itu. Nah, karena mereka termasuk golongan muhsinin, orang-orang yang muhsin. Siapa orang muhsin itu? Ya, pertama disebutkan dalam ayat ini orang yang sedikit tidur pada waktu malam, kemudian orang yang pada waktu sahur memohon ampun pada Allah, dan orang yang memberikan hartanya untuk orang yang meminta atau yang tidak meminta dari kalangan miskin. Ini adalah keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Mohon maaf, ini yang benar adalah surat Az-Zariyat ya, surat Az-Zariyat. Saya cek di dalam Al-Quran. Saya kira ini para ikhwan fillah sedikit tentang zakat. Nah, semoga ini menjadi renungan bagi kita bahwa di dalam harta kita terdapat hak orang lain atau hak Allah Subhanahu wa taala sebenarnya yang Allah minta kepada hambanya yang memang berlebih untuk memberikan kepada orang yang baik meminta ataupun tidak meminta. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat, bisa memberikan pencerahan ya, karena memang menjelang Idul Fitri akhir Ramadan ini kaum muslimin melakukan satu ibadah yang dinamakan dengan zakat, baik itu zakat fitrah atau zakat mal atau zakat pernikahan dan sebagainya. Nanti bisa dibaca dalam kitab fikih sunnah atau fikih wadih, banyak yang bisa kita buka referensi tentang zakat ini. Ini saja, saya berdoa semoga ikhwan fillah rahimakumullah Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelimpahan rezeki yang luas dan berkah, Allah berikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan di dalam jalan dakwah ini, dan bersama-sama kita mengetuk pintu surga, kita mendulang pahala Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, terutama di 10 malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, semata-mata datang dari saya, dan apabila kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.